sebenarnya Diego Maradona dulu pelopor main di padel gitu kan. Di Spanyol ada apa nih? Ternyata padel. Pada saat itu kita lihat, oke padel nih kayaknya menarik ya. Cuma binatang apa ini? Karena belum ada yang pernah tahu kan. Maksudnya dulu tuh Bang Ari tuh mikirin apa sih, kok di sini ada potensi untuk bikin sport hub? Momennya tuh terjadinya pada saat kita udah selesai bangun lapangan padel. Karena ini udah jadi judul lagu, kuburan. Gak ada isinya. Jadi ya gitu-gitu aja tuh 2,5 tahun gitu-gitu aja. Jadi memang dulu kita ada promo. Bayar sejam main 3 jam. Saking sepinya Bang. Sekarang padel di weekend gak ada slot kosong. Bang Ari ini rajin ngumpulin komunitas. Terus sampai bikin asosiasi sendiri ya. Lu bikin kompetisi sendiri kalau nggak salah ya. Jadi kita bikin turnamen internasional pertama itu invitasi ya di 2022. Yang main tuh orang-orang asing semua. Bule semua, nggak ada China dan gue nggak mau mewakili Indonesia lah. Daripada nggak ada bendera kita naik di situ kan di posternya kan. Terus kenapa sekarang padel ini di tahun 2004-2025 ini tiba-tiba boom gitu loh? Halo gitu friends, jumpa lagi sama gue Ali dan Yulianto. di podcast gitu-gitu aja, podcast yang bikin hidup, karir dan usaha lo. Nggak gitu-gitu aja. Oke mantep, udah cocok banget ya? Cocok ya, gantiin valid ya. Kayaknya pensiun di hari ini. Gitu friends, hari ini kita mau ngomongin soal paddle nih Bang ya. Padel ya, padel. Ngomongnya apa sih, paddle apa paddle sih? Padel ya. Padel. Padel ya, sebetulnya. padel ya. Padel. Ngomongnya padel ya. Padel. Padel ya. Dan ini di sini kita ada di Verde Sport Hub. Yes. Ini salah satu lapangan padel yang pelopornya, jadi pelopor. Pertama di Indonesia rasanya padel Pertama ini. di Indonesia, dan abang ini juga salah satu yang Yang ngikutin pertama. Dari belakang cuma kitanya. Ngeliatin pada saat dibangun ya kan, masih tanah kosong gitu kan. Iya, Kita iya. lihat tuh. Soalnya gue akhirnya kan kita juga ikutan main ya, FOMO juga nih, kayak ada Iya. apaan sih nih permainan seperti apa? Iya. Ternyata asik juga. Baru berapa kali ya kita? 2 kali. 2 kali, ini mau ketiga kali. Ketiga kali udah ya. ngerasa udah kayak mau jadi atlet aja nih. Wih, luar biasa. Nah, gue tuh pengen tahu lebih dalam sebenarnya soal perpadelan ini dan bisnis di balik padel ini. Yes. Dan pas banget narasumber kita kali ini ada Bang Ari Latenri. Betul. Ya. Oke, ini adalah CEO dan juga founder dan juga pendiri asosiasi juga. Iya. Tidak ada. Dia Diborong CEO semua ini semua gelarnya. perusahaan. Iya, Diborong semua gelarnya Diborong nih. semua. iya. Ini ada Bang Ari nih, Bang Ari. Iya siap, halo fans. Gitu friends. friends. Gitu, Oh, friends. Bukan friends. Bukan fans ya, belum Ja- ada yang ngefans sama lu. Jadul banget soal gitu friends. Dari tadi dibilang, kok manggilnya jadul banget? Karena yang ngasih nama emang orang jadul. Kalau gue kan emang anak Gen Z ya. Widih, Gen Z ya. Oke, boleh. Bang Ari, kenalin dulu dong, Bang Ari ini Oke. siapa Iya. gitu ya, dan memang usahanya di mana, Iya. profesinya sebagai apa gitu. Oke, jadi yang terkait dengan sport saja lah ya kita cerita ya. Yes. Jadi NAC atau Naxstrata ini adalah perusahaan yang bergerak di sports management. Jadi awalnya kita di 2017, tapi proyek pertama kita sebenarnya sepak bola. Iya. Oke, jadi ini mungkin berkaitan dengan nanti, karena dari sepak bola inilah kita akhirnya mengenal padel. Padel. Seperti itu. Jadi di 2017 kita banyak di bola, kemudian di 2018 itu masih di bola, tapi kita ada berkaitan dengan klub Segunda B di Spanyol. Oke. Nah dari situlah kita pada saat pembangunan Verde ini di awal, kita sedang cari olahraga apa sih yang boleh kita taruh nih di dalam sebuah sports kompleks seperti ini. Jadi kepikiran lah tuh macam-macam ya. Ada panjat tebing lah karena waktu itu kita lagi jago-jagonya kan Olimpiade kan. Panjat pinang ada ya? Enggak. Karena udah kita sebenarnya udah juara kalau Bagus panjat-panjat padahal itu. 17 Agustus kan selalu ada. Jadi itu kita itulah. Lewat ya, pas. Udah pasti lah Oke. ya kan. Kemudian kita kepikiran sepak bola pantai karena gampang bisa disepadukan dengan voli pantai, dan ini kebetulan kan dekat dengan Pantai. Mantap. By the way, ini kita lagi di Pick pick loh. 2 Pick ya. 2. Ini di pick Iya. 2 ya. Pick 2. betul. Bayangin kita biasanya di Cawang pindah ke sini kan. Ini Iya. prime location loh, ini pick 2 ini. Iya, Iya. benar, prime location banget. Mahal banget di sini tanah. Coba tanah semeter berapa dulu? Untung kita bukan sales. Untung kita lihat ya. Di sini ada orang salah saya. Iya, 10 meter di sini jadi rumah di Jakarta loh, jangan salah. Pick 2 loh ini. Jadi itu sih awalnya. Heeh. Jadi begitu kita pikir, akhirnya coba kita lihat nih di Spanyol ada apa nih olahraga yang besar. Hype ya. Dia ternyata padel. Nah pada saat itu kita lihat, oke padel nih kayaknya menarik ya. Cuma binatang apa ini? Iya.
Aneh Karena, masih ya. karena belum ada yang pernah tahu kan? Iya. Iya belum. Belum ada. Walaupun sebenarnya ini udah lama ya. Udah dari Udah 68 ya kalau nggak salah. Nah. Tahun 60-an ya. 1968 ya kan. Jadi banyak nama-nama besar malah. Saya sekarang udah banyak postingan yang bilang bahwa sebenarnya Diego Maradona dulu salah satu Padel juga. pelopor main di padel gitu Oh, kan. gitu? Iya. Oh, oke. Ya kan Udah menang. jadul banget sebenarnya ya. Betul, Iya, iya, ya kan? Jadi kita lihat, wah ini mungkin bisa. Mm-mm. Nah, kebetulan pada saat itu kita berpikiran bahwa kita negara yang tradisi kaya dengan olahraga raket. Oh Iya, betul. iya, bulu tangkis, Bulu tangkis, ya kan. Tangkis, Tenis, tenis, ya kan? Pingpong, juga kita nyamuk ya, bagus. raket nyamuk ya. Boleh juga itu. Iya, itu kan raket Ya juga. kan? Jadi kita Iya. kaya kan tradisi kenapa? Siap. Jadi kita berpikir paling nggak bisa lah orang Indonesia main seperti ini. Iya, Oke. betul. Ya kan? Dari situ makanya kita pikir ya udah, ayo kita ajukan untuk Open di dalam proposal dulu. proposal ya. Oh, ini kan sebentar, ini kan di area kompleknya Agung Sedayu ya. Betul. Itu kan nggak gampang tuh. Nggak gampang. Bisa negosiasi dengan grup besar Betul. itu gimana tuh caranya itu, Mas? Jadi memang waktu itu kita negosiasi jujur dari 2020 ya, masih Covid ya. Pas Covid ya. Karena 2020. ya karena waktu itu yang hanya boleh dilakukan aktivitas di luar ada konstruksi. Konstruksi ini ya, betul. Jadi kalau konstruksi, karena ini konstruksi masih bisa masih karena boleh bangun berlanjut. ya, betul. Gitu. Jadi pada saat itu kita ajukan, pertama kita pikir kita coba 2 ya. Iya. Gitu. Ternyata pas dikasih tahu dari sana kalau kirim 2 sama kirim 4 sama karena satu kontainer Oh, oke. Oh, Oke. maksudnya lapangannya ya. Iya. 2 lapangan sama 4 lapangan kosnya sama. sama untuk ongkos kirimnya Karena kan. satu kontainer sekali berangkat. Sekali berangkat. Oke. Akhirnya dari situ kita pikir ya udahlah daripada biayanya pengirimannya sama Heeh. kita sekalian bangun. Iya. Gitu. Oke. Pada awalnya kira-kira seperti itu sih. Kita Tapi mulai. awalnya gue akan jump in ke awal-awal ya. Iya. Di Peak 2 ini kan memang kondisinya baru ya. Betul. Bener-bener tanah kosong gitu kan, masih Iya. pasir-pasir, urukan pasir gitu ya. Betul. Dan belum banyak penghuninya juga kan. Iya. Maksudnya dulu tuh Bang Ari tuh mikirin apa sih, kok di sini ada potensi untuk bikin sport hub gitu ya. Iya. Yang awalnya mungkin padel belakangan kali ya. Iya. Sebelumnya kan bola gitu. Betul. Emang mikirnya gimana tuh? Peluangnya seperti apa gitu? Kalau kita kan ini tempat kurang strategis ya, penghuninya nggak banyak, masih Iya. sepi. Terus lu berani untuk bikin itu di sini kan, dan ini Iya. juga kosnya juga nggak murah kan. Betul. Jadi ya supaya nggak gitu-gitu aja. Nah, cocok. Supaya nggak gitu-gitu aja kan. Heeh. Kita pikir karena gini, banyak fasilitas olahraga itu dimiliki pemerintah lah. Iya. iya. Gor banyak kan gor. Yes. Tapi kalau untuk suatu usaha swasta Iya. yang dimiliki swasta dan itu dalam skala besar, kita bisa mungkin mau bandingkan dengan siapa nih di Jakarta, ya kan? Yang ada Lapangan ya. macam-macam jenis olahraga lah. Ada badminton, ada basket, kita ada futsal, ada lapangan internasional malah yang kita bangun akhirnya. Betul. Kalau kita sekarang tanya nih jujur, saingannya apa di swasta? Iya. Iya. Hampir bilang nggak ada yang memiliki semua beberapa jenis olahraga lah. Oh ya, one Terkhusus. stop solution gitu ya. Ya, Ah. kalau kita cerita GBK udah jelas. Pasti itu. karena memang fasilitas negara ya. Ya, ya kan gor ada. Yes, yes. Tapi kalau swasta Swasta paling boleh sebutin bulu tangkis biasanya yes. kan. Oh, Lapangan gitu bola, ya. lapangan bola aja. Bola, futsal. Jadi nggak ada yang Khusus satu ya? komplek biasanya. Sampai ya. satu kompleks hampir dibilang Iya, nggak ada. Oke. Iya, iya. Kecuali ada yang bisa ngasih nama nih ya. Kita Iya. cerita 2020 ya. Oke. Gitu. Oh, jadi sebelumnya memang di 2020 belum ada tuh yang Belum kayak gini ada. satu komplek, Belum banyak ada sih. banyak apa Jenis- banyak organisasi olahraga Olahraga, gitu. iya. Kecuali di pemerintah gitu ya. Betul. Oh, gitu. Jadi swasta nih ada peluang nih. Kenapa Oke. nggak puas swasta masuk untuk ke dalam bisnis? Tapi kenapa di Peak? Karena cuman PIK yang waktu itu mau ajak kerjasama mungkin. Gua kan kenal sama dia udah lama ya. Iya, Dari tahun iya. berapa Mas kurang lebih ya? Wah, Zaman 2017-18. Yukam ya. Yukam pada saat itu 2018 lah ya. Yukam Football Academy kan. Iya. Kebetulan anak gua di situ waktu itu. Oh, Ya, oke. itulah yang tadi Akademi Coachnya. Sepak Bola Spanyolnya. Iya, Ah. dia salah satu peloporan dulu pernah datangin dari FC Tokyo ya. 2017 kita yang 2017 pertama ya. mendatangkan klub sepak bola. FC Tokyo Liga ke satu- Indonesia ke kan. Indonesia. Terus ada yang beasiswa ke sana kalau nggak salah ya. Betul. Jadi mereka nih NAC itu. Gitu. Nah, sebetulnya waktu itu sempat gua tanya juga pada saat bangun di sini kan gua juga ikutin terus kan. Iya. Cukup intens kita kan. Iya. Dilihat di sini kok ih sepi banget gue bilang ya. Iya. Bangun apa lu? Padel apaan itu padel gue bilang. Ternyata sepi. Setelah dibangun Iya. betul-betul sepi. Iya. Gue bolak-balik kemari kan main bola. Nah, gua kasih galaunya dia 2 tahun. Iya. Bolak-balik dia ngelatih ya kan. Iya. Kok
kosong gitu kan, gak ada yang latihan gitu kan. Gue bilang luar biasa sih. Jadi memang dulu kita ada promo. ada bro. Main sejam, bayar sejam main 3 jam. Oh gitu karena Saking sepinya bang, saking Saking sepinya nggak di ada lapangan. orang. Berarti awal memang udah ada lapangan padelnya ya? Udah. Oh, oke, Dari bukan awal karena udah mulai agak rame. tuh. Enggak. Oh, enggak. Memang Oke, di oke. perencanaan awal kita udah masukin yang tadi Ya kita makanya cerita. termasuk pelopor mereka ini. Oke. Iya. Untuk padel itu. Berarti benchmarknya itu memang di Spanyol. Betul. Karena kan belum Dari ada Spanyol. lapangan padel gitu ya. Betul. Oh, oke Di oke Indonesia oke. belum ada. Kita sempat kesulitan waktu awal gitu. Kita hubungi beberapa negara untuk mendapatkan lapangan padel nih. Belinya di mana ini? Iya, iya, Gitu. iya. Jadi itu kita coba ke Jerman, ke Italia, ke Spanyol. Tapi kalau nggak salah yang groundbreaking itu dari kedubes Spanyol kalau nggak salah waktu itu ya. Betul Yang lu sekali. undang kan, datang kan ke Memang sini kan? dia karena kita waktu pada saat kita mau bangun lapangan padel, Iya, kita kan kita pengen supaya orang nih lebih cepat tahu Iya, gimana caranya jadi kan. dubesnya langsung mau incas langsung ya. Betul. Jadi kita undang dari dubes-dubes itu Heeh. Spanyol, Argentina dan Chile kalau nggak salah waktu Iya, itu kan. Iya, iya. Kita mau bangun lapangan padel. Tolong dukung kita dong. Iya, happy mereka kayaknya ya. Wow, seneng banget. Karena ya ibarat kita Nggak ada yang bangun mau lapangan badminton lah Oh, oke. di negara sana. mereka gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu kan? Gitu kan. Jadi begitu mereka lihat gitu, mereka sangat Antusias ya. antusias banget gitu loh. Makanya Berarti sampai- kalau sampai di luar datang itu ya. ada turnamennya memang udah ada ya? Udah. turnamen? Resmi, kalau di luar sih resmi. Udah Iya. besar ya. Terus kenapa sekarang padel ini di tahun 2004-2025 ini tiba-tiba boom gitu? Nah, Ya, coba. jadi memang waktu itu memang kan ada 3 ya lapangan pertama ya di sini. Jadi ada Jakarta 2, Bali 1. Bali 1 yang jungle itu ya. Iya, cuman pada saat waktu itu karena di Bali banyak turis. Jadi Ya, turis bule asing. ya, memang main dia udah biasa. Turis asing yang Iya. memang udah pernah main Main padel di padel. negara asal mereka. Betul, betul. Entah dari Spanyol, Italia, Argentina. Betul. Nah, pada saat itu karena di Bali begitu hype-nya meledak, Iya. mungkin setelah itu ya baru gelombang itu Nyampe ke Jakarta. nyampe ke Jakarta. Gitu. Jadi Emang- prosesnya itu sebetulnya nggak gampang sih Bang, sebetulnya kalau kita lihat ya dari mulai tadi sepi ngelatih kan. Iya. Terus juga kan rajin nih, Bang Ari ini rajin ngumpulin komunitas. Iya. Terus sampai bikin asosiasi sendiri ya. Lu bikin kompetisi sendiri kalau nggak salah ya. Betul Pakai awalnya. pakai grading gitu dia. Iya. Kayak apa liga-liga gitu ya. Nah ya ceritain tuh gimana awalnya Ja- ngebangun komunitas sampai akhirnya juga hype. Nah itu berapa lama awalnya sepi itu berapa lama tuh? Jadi ya alhamdulillah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih sepi tuh. Ya tadi promo main 1 jam 3 jam. Iya, gratis jadi jam. 3 jam gratis. Jadi karena Sampai capek lah pokoknya. pokoknya kalau jadi kita karena ini kebetulan karena di sini kita ada olahraga yang lain. Sport center ya. Salah satu cara adalah yang kita ada orang main badminton, kita samperin nih. Kenalin. Yuk cobain gratis. Oh, oke ya. Ada yang main basket, yuk cobain gratis. Oh, oke. Begitu futsal, bola semua. Kan? Jadi mereka cobain dulu, feeling dulu ya. Iya, jadi gitulah kan kita kasih free lah Ya. untuk coba kita ajarin free. Iya, iya. Akhirnya rame Mhm. dan itulah Kebentuk akhirnya ya komunitasnya. komunitasnya mulai kebentuk Ya. Mhm. ya kan karena tapi sebelum itu sebenarnya gini karena kita pada waktu itu promosi ke kedutaan banyak yang datang pertama main itu sebenarnya orang-orang asing. Oke. Jadi kita bikin turnamen internasional pertama itu invitasi ya Iya, khusus. di 2022 yang main tuh orang-orang asing semua. Ada Oke. 13 orang apa 14 orang ya. Seingat saya dari ada Asingnya rata-rata bule apa China juga? ada? semua Semua ada asing. masuk ya, oke. Bule semua nggak ada China dan gue nggak mau mewakili Indonesia lah. Iya, iya. Walaupun iya. masih cupu ya. Daripada nggak ada bendera kita naik di situ kan di posternya kan. Oh, lu yang mewakili salah satu. Gue mewakili dari dia Indonesia. walaupun dari Menang nggak? Menang nggak? menangis. Waktu itu belum jadi coach ya? Belum. Oh, belum, Tapi oke. nggak jelek-jelek amat. Oh, Dari nggak jelek-jelek. 14 peserta finish ke nomor 8 lah. Oke, Lumayan lah ya. Belum ada kita waktu itu. Belum ya? ada betul. Kalau ada kita. Nggak ada saingan. Nggak ada saingannya soalnya. Ya, quite oke lah ya itu ya. 8 nomor. Iya, jadi Angka hoki itu. iya, benar. Jadi ya itu ini ya tergantung amal dan perbuatan ya. Lumayan lah itu waktu itu. Jadi kita dari situ baru kita bentuk nih komunitas. Jadi banyak komunitas-komunitas yang kita bentuk di awal nih. Sekarang adalah pemilik lapangan padel di Indonesia. Oh oke. gitu. Bukan Dari cuma di komunitas itu. Jadi sebetulnya kakeknya di sini sebetulnya ya. Di sini. nenek moyangnya ya. Nenek benar. moyangnya ya malah Betul, di sini. karena ya? setelah yang 3 pertama di Bali memang meledak lah, banyak Ya, yang Bali. lain-lain. Kalau Tapi di Jakarta sumbernya dari sini khususnya biasanya. Jakarta semua di sini. Terus Oh, mereka mantap. bikin lapangan padel baru gitu Betul, ya. yang Bentuk komunitas sendiri gitu ya. Ya, mereka I see. bentuk komunitas akhirnya bangun.
padel di mana-mana. Dan rame akhirnya ya. Udah bukan rame lagi. Hari ini nggak dapat kan slotnya? Waduh, penuh. Hype banget. Iya. Apalagi ibu-ibu ya. Wah. Wah. Kayaknya kalau nggak foto di lapangan padel gimana gitu. Iya, dan Betul. kenapa jadi ibu-ibu juga ikut-ikut main ya? Iya, kenapa? Karena mungkin gampang kali mainnya ya, cuma tepok-tepok gitu ya. Itu dia tadi. Karena kita kan jago nih, main Heeh. badminton lah apa segala Iya, macam kan. Tenis, badminton ya. lah, pingpong lah. Belajar padel itu lebih mudah dari yang lain itu. Dibanding olahraga lain. Betul, Oke. olahraga raket yang lain. Betul, betul. Paling mudah. Nggak capek ngambil bola juga. Kalau tenis Ya, kan capek tuh ngambil makanya bola kita jauh. dimusuhi sama ini. Ah. Ball boy. Ball-ball. Oh iya, nggak ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil ya. Kasian juga ya. Tapi kayak lebih ngos-ngosan ya main pedal ya. Capek Ya, juga loh kalau kita sebenarnya mungkin mirip-mirip di futsal kali ya, lebih banyak pergerakan karena lebih cepat. ruangannya lebih cepat. Iya, lebih cepat. gitu Kalau kan. tenis kan slow ya. Ah. Iya. Betul, gitu. betul, betul, betul. Tapi gue mau balik ke sejarahnya Oke. padel. Bilangnya apa sih padel? Padel. Bukan pedal ya? Bukan, pedal itu yang kita di atas papan surfing ada dayungnya. Oh, iya pedal. Soalnya Ah. anak-anak Jaksel ngomongnya pedal. Iya, Iya, itu kelihatan. itu terjemahan selatan, Inggris gitu loh. Ya kan? which is literally kan Iya. Padel. Gitu kan. Secara kan kita anak Jaksel parah ya. Pedal-pedal gitu ya. Jadi padel sebenarnya. Nah, betul. kalau padel ini kan kalau gue sempat Iya. research sedikit kan Iya. memang itu kan dari Meksiko dan Betul. itu sebenarnya dari salah satu apa ya anak kerajaan yang mau main Betul. tenis tapi space-nya terbatas. Betul. Jadi sekali. kan sebenarnya ini adalah mainannya anak-anak raja yang kayak males Males main tenis. main tenis yang terlalu Iya. gede, Dia bikin sendiri iya, jadinya. bikin sendiri Betul. terus nggak mau terlalu jauh-jauh bolanya, makanya dibikinlah kaca-kaca gitu ya. Betul. Iya. Jadi gini, sebenarnya awalnya itu ada lapangan tenis ditembokin. Oh, Dan ditembokin. ya, dan kalau kita harus jujur ya, Hmm. sebenarnya lapangan padel pertama yang ada di Indonesia yang tradisional ya, ini Iya. udah modern. Iya. Itu sebenarnya ada di Bali, di hotel, salah satu hotel di Bali. Padel. Padel. Oh, Jadi lapangan ada tenis juga. dia tembok. Oh, dibikin cuma Oh. lapangan tenis, Iya. cuma ditembok. Tapi memang di asal negara asalnya sih memang aslinya seperti itu. Oh, berarti Ad- konsepnya udah nyampe sebetulnya ya? Udah, Di tapi Bali itu ya? 2021 lah ya. Oke, Sebelum oke, kita oke. bangun lah. Sebelum dibangun. Tapi itu lapangannya memang lapangan tradisional. Iya, iya. Di mana kita kalau di belakang nonton yang kita tonton tembok. Nggak kelihatan. Kalau ini kan transparan ya kaca. Ini yang lebih modern. Ya, jadi modern courtnya tuh seperti ini. Iya, Kalau iya, traditional court memang dia dari lapangan tenis yang ditembok. Oke. Tapi nama padel sendiri tuh dari mana? Mereka sendiri sih yang namain. Oh, kirain karena penemunya namanya padel gitu. Ya enggak Padahal juga. Muhammad. Gue pikir karena memang ada nama sendiri Iya, gitu ya, iya, si iya. padel itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau ngebedain nih padel sama tenis kan sebenarnya hampir mirip ya. Iya. Apa sedikit. bedanya? Ada beberapa regulasi lah. Yang paling sederhana adalah dia bisa mantul ke kaca. Selama dia belum mantul kedua kali kita bisa pukul. Kalau tenis begitu kita di smash udah nggak bisa kita kejar lah itu Iya, bola. iya. Karena kan Dia udah masih bisa dipukul ulang kan, nggak Iya, mati bolanya nggak mati gitu kan. bolanya. Kalau Dan- tenis kan selesai udah. Yes. Dan itu ada garis-garis square itu juga nggak ngefek ya? Enggak. Jadi tetap selama bola itu dipukul kita balikin Masih dan dia dapat lewat, dan dia iya. ke tanah dulu Iya. itu Oh, sebelum- sekali ke tanah, tepak. terus ke kaca ataupun ke pagar samping masih bisa kita Masih boleh. Bang, ini tadi Oke. gue mau nanya yang lebih serius lagi nih. Oke. Karena kan kita pelaku bisnis ya. Iya. Ekonomi kan sekarang lagi kacau balau nih. Iya. Lo ngelihatnya di padel ini tuh kayak gimana? Apakah peluang baru kah, surga baru nih buat para pelaku usaha untuk shifting ke sini atau Iya. gimana nih? Sekarang kita masih di tahap awal banget lah. Wave-nya masih kalau kita orang surfing wave-nya masih kecil Iya, masih nih. begini ya. Masih belum Oke. naik. Tumbuh, Iya. belum tumbuh Ya, banget. mungkin yang sekarang ini karena gini, yang bangun lapangan padel ini kan komunitas ya. Hmm. Jadi pemegang sahamnya juga bukan satu orang. Ya. Mereka- Dan yang main mereka sendiri ya. Mereka- Jadi iya. kayak ekosistem sebetulnya. Iya. ya. Iya, bentuk ekosistem Betul. sendiri ya. Betul, betul. Jadi akhirnya misalnya 10 orang patungan gitu kan. Udah running. Ya. kan? Nah, gue pertanyaan yang biasa kita tanyain ke Oke. narasumber kita. Iya. Setiap orang itu pasti kan ngalamin momen gitu-gitu aja. Iya. Atau bisa dibilang stagnan lah. Iya. Nah, Iya. buat Bang Ari ini Iya. ya, pengusaha yang memang malang melintang di industri olahraga gitu Iya. kan. Iya. Lu pernah ngalamin momen gitu-gitu aja tuh gimana? Ya jadi sebenarnya momennya tuh terjadinya pada saat kita udah selesai bangun lapangan padel. Iya. Karena ini udah jadi judul lagu kuburan, Nggak ada isinya ya. gak ada isinya. Jadi selama 2,5 tahun tuh kita benar-benar bingung nih. Ini mau ngapain nih kita nih? Ya kan? Kapan nih sampai begini terus? Ya kan? Kita usaha terus kan bikin acara apa, tapi enggak. Padahal nggak terisi pada saat itu ya. Betul. Bola jalan. Jadi ya basket gitu-gitu ya. aja tuh 2,5 tahun gitu-gitu aja. Gitu kan? Sempat kepikir untuk ganti gak? Sempat kepikir.
kita untuk ganti ke lapangan tenis sejujurnya. Iya, iya. Ya kan? Ada lapangan yang nganggur, kita coba kita tenis aja lah. Iya. Gitu ya. Walaupun bukan padelnya sebenarnya kita bongkar. Kita mau ganti lapangan basket kita jadi lapangan tenis. Malah lapangan basket ya. Kenapa? Supaya orang yang dari tenis bisa hijrah. Oh, insaf ya paling nggak. Iya, maksudnya lu masih tetap istiqomah dan konsisten Betul. bahwa padel ini Iya. jangan diapa-apain, pasti Iya. akan ada gitu. Iya, 2,5 tahun kita memang betul benar-benar tahajudnya banyak tuh. Sekarang Nah, kayaknya pendapatan dominan padel ya dibanding yang lain ya. jauh. Ya Sekarang bisa cover cost semua ya. Iya, karena bola itu juga walaupun salah satu kontributor terbesar, Mm-mm. nggak ada orang yang gila main bola jam Iya 12 sih. siang. Iya sih, kalau ini masih dapat. Padel di weekend masih dapat. bukan ngapa lagi, nggak ada slot kosong. Bener. Di saat lu kan tadi 2,5 tahun, Iya. itu kan waktu yang gak sebentar. Lu gimana caranya tuh bisa kayak udahlah gue tetap bertahan Iya. dan lu percaya bahwa Iya. ini suatu saat tuh akan boom nih Booming, gitu. iya. Itu apa yang buat lu jadi yakin gitu loh? Karena itu tadi kita ngelihat ya kan di Bali dengan populasinya yang sekecil itu aja bisa sebesar itu. Apalagi Jakarta. Apalagi Jakarta. Dan orang Jakarta yang ke Bali kan pasti balik ke Jakarta ya. Betul, betul. Kita tunggu tadi ya, kan Yes. maksudnya masa itu banyak yang akhirnya nggak mungkin kan dia selamanya liburan di Bali main padel. Betul. Pasti akan balik. Betul. Dan yang balik ini udah Oke. gitu. Karena lu ngeliat dari situ ada benchmarknya ya. Pasti. Berarti kuncinya kalau misalnya lu bisa kasih pesan juga ke teman-teman pengusaha nih yang Iya. baru juga Iya. lagi kondisi kayak gini di Iya. tengah kondisi yang kayak dia menunggu kapan nih momen gua akan datang, Iya. apa kuncinya yang harus dipegang sama pengusaha? Jangan kelamaan. Karena wave-nya itu dari awal ini sekarang. Ya kan? Kalau nanti kelamaan udah terlalu banyak kompetisi dengan konsep yang lebih Ketinggalan, bagus, Iya. harga yang lebih bersahabat ya. Iya. Di pedal itu Di ya? padel maksudnya? ya kan? Akhirnya Padel. Padel, Habis, iya. masanya habis ya. akhirnya nanti habis. Karena suatu saat dia akan mencapai equilibrium kan. Iya, Harga iya. di mana orang udah nggak mau lagi gue main padel di Oke. 600.000 per Iya. jam, emang orang gila gitu kan. Iya. Betul, betul, betul. Lu kan ya di industri Olahraga. olahraga ya, Sport ya. sport gitu, dan lu Iya. tadi istiqomah, lu percaya 2,5 tahun anjir. Kalau gua Iya. kayak mungkin sehari 2 hari nggak jalan gua langsung ganti. Jadi warung bakmi. Waduh, Bang. Sehari aja nggak jualan tuh udah uring-uringan. Nah, lu boleh kasih pesen dong ke teman-teman Iya. gitu friends. Mhm. Maksudnya menghadapi kondisi yang kayak begitu, Iya. lu 2,5 tahun nggak cuan gitu Iya. ya. Apa yang harus lu lakukan dan apa yang harus percayai terhadap apa yang lu jalani? Secara general Iya. ya. Secara general, General, ya, iya. bukan pedal aja nih. Gitu. Betul ya. Jadi memang ya itu tadi kita maupun apapun ya industrinya ya, kita tetap harus berkreasi sih, Inovatif ya. inovatif. Jadi mungkin dengan cara ini kita nggak bisa, kita coba cara yang lain, Yes. ya kan? Karena bukan satu jalan menuju Roma kan kalau Iya. itu pepatahnya kan. Betul, betul. Jadi jangan menyerah dulu gitu, karena belum semua yang kita coba kan. Jadi kita harus kreatif, inovatif, itu sih kuncinya. Kreatif untuk- dan inovatif Bang kuncinya, Betul. Bang. Iya benar-benar, dan memang harus punya visi ya. Visi. Betul. Visi dan misi, apalagi ini sesuatu barang yang belum ada Iya. gitu kan. Lu harus meyakini bahwa yang lu jalanin tadi bukan hanya cuman Iya. cuan aja gitu. Lu Betul. kan punya visi untuk bikin komunitas gitu kan. Betul. Dan Dan harus istiqomah. Istiqomah, Betul. betul. Konsisten. Jangan tiba-tiba nyerah aja, ganti Iya. lagi usaha yang lain Iya. gitu. Betul, betul, betul. Jangan kayak gua ya. Iya, kita banget ya. Kita banget. Bang, terakhir nih Bang. Oke. Sebelumnya tenis itu kan bukan olahraga yang populer ya. Ah, Itu olahraga yang memang buat kelas menengah ke Iya. atas. Kemudian ada wave dari podcastnya Vindes oke. Iya. bikin kompetisi. Oh, Iya. iya. Terus tiba-tiba jadi semua orang jadi Balik gila, lagi. gila tenis. Iya. Akhirnya yang tadinya nggak tertarik sama tenis, akhirnya main tenis. Gitu kan. Tenis. Itu kayaknya ada wave ke situ. Nah, dari pedal sendiri lu ada kebayang nggak untuk bikin kayak gitu Bang? Dan kita bisa mungkin nggak kolaborasi nih podcast gitu-gitu aja nih, karena ini Oh, kan iya. olahraga yang nggak gitu-gitu aja Iya, kan. Betul, betul. Oh Bisa- tentunya dong supaya kita bisa. tetap mempromosin supaya kan podcast kan bukan untuk dinikmati warga di Jakarta doang. kan? Iya Betul. betul. Bisa Semua, senusantara dong. sedunia. Iya. Sedunia. Nggak ngerti juga bahasa kita sebenarnya. Iya. Minimal senusantara lah ya. Iya, Ya tentu. Oh tentunya mungkin bisa kita. Udah ada kepikiran belum Bang? Maksudnya buat ngebawa itu ke ranah yang lebih sosial media, lebih ke digital gitu. Karena kan ini kegiatan Iya. offline ya. Iya. Sedangkan si Vindes itu kan bawa itu ke sosial media kan. Iya. Di YouTube-nya jadi naik dan semua Iya. orang jadi hype gitu. Ini Maksud udah lu hype. melibatkan artis gitu ya? Iya, ngelibatin Iya. artis untuk bikin sebuah kompetisi pedal Iya. nih gitu. Maunya sih seperti itu ya. Hmm. Cuman belum ada sponsor. Ada bapak ini. Tenang aja. Iya. 10% kalau gua.
Ada apa ini Tapi- kita bisa siapkan deh. Iya. Tapi kita ada rencana nanti di bulan Oktober. Tapi menarik, nanti kita bisa buat Bang. Bisa. Kita Nah, bareng-bareng boleh. aja kita Oke, buat ya. Kita direncana di bulan Oktober ya, Ada event masih gede planning. dia. Kita akan event besar, kita akan bikin event khusus untuk newbie dan level paling bawah bronze. Kompetisi. Iya. Oh, oke. Jadi kita akan saring, kita nggak mau bikin yang teman-teman yang udah pada bikin ada silver, gold lah, level-level oke, tinggi. Iya. Tapi ini benar-benar yang khusus untuk di level newbie dan bronze yang rendah. Buat menarik peminat dulu ya. Untuk bikin malu-maluin diri mereka sendiri di Iya. situ sambil Oh, pokoknya iya. buat seru-seruan, Lebih ke fun juga ya. fun, I see, tapi I see. kita masanya besar karena di sini yang kita percaya nanti suatu saat yang Oke, akan oke. naik. Jadi kita akan bikin rencana kita di bulan Oktober itu kita bikin yang gede banget bener-bener. Lapangan untuk- lu masih segini apa nanti nambah lagi rencana kita akan tambah. Jadi Tapi berapa? itu masih untuk podcast selanjutnya. Wih. Oke, siap. Berarti kerjasama jadi. Nah,